Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya mengajak kalian jalan-jalan santai melihat suasana Gandaria City, Jakarta Selatan di momen setelah perayaan Natal. Biasanya, suasana pasca Natal selalu punya cerita sendiri. Tidak lagi seramai puncak liburan, tapi justru terasa lebih tenang, lebih hangat, dan lebih nyaman untuk dinikmati. Sambil berjalan menyusuri setiap sudutnya, kita juga akan sedikit menengok ke belakang, mengenal sejarah singkat salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta Selatan ini. Begitu memasuki area Gandaria City, nuansa Natal masih terasa jelas. Dekorasi besar dengan warna merah, hijau, dan emas masih berdiri megah. Pohon Natal raksasa di area atrium seolah belum ingin cepat-cepat pergi. Lampu-lampu hias masih menyala, meski pengunjung sudah tidak sepadat beberapa hari sebelumnya. Justru di momen seperti inilah suasana mall terasa lebih nyaman. Kita bisa berjalan tanpa tergesa, menikmati detail yang sering terlewat saat mall sedang sangat ramai. Gandaria City sendiri bukanlah mall yang dibangun secara instan tanpa konsep. Mall ini resmi dibuka untuk umum pada tahun 2010, dan sejak awal memang dirancang sebagai kawasan terpadu. Bukan hanya pusat perbelanjaan, tetapi juga terintegrasi dengan perkantoran dan apartemen. Konsep mixed use seperti ini mulai banyak diterapkan di Jakarta pada era 2010-an, ketika kebutuhan akan ruang kota yang efisien semakin tinggi. Nama Gandaria City diambil dari kawasan Gandaria, yang sejak lama dikenal sebagai area strategis di Jakarta Selatan. Lokasinya yang berada di antara Kebayoran Lama dan Pondok Indah, membuat mall ini cepat berkembang menjadi magnet baru, terutama bagi warga Jakarta Selatan dan sekitarnya. Tidak heran jika sejak awal berdiri, Gandaria City langsung diposisikan sebagai mall kelas menengah atas dengan tenan internasional dan lokal yang cukup lengkap. Kita lanjut berjalan ke dalam. Di area koridor utama, terlihat beberapa keluarga masih menikmati liburan akhir tahun. Anak-anak berjalan sambil membawa balon, sementara orang tua tampak lebih santai. Mungkin karena euforia belanja besar sudah lewat. Pasca Natal memang punya ritme yang berbeda. Mall tetap hidup, tetapi tidak sesak. Bagi sebagian orang, inilah waktu terbaik untuk sekedar jalan-jalan tanpa tujuan khusus. Salah satu ciri khas Gandaria City adalah luasnya area dalam mall. Koridor yang lebar, langit-langit tinggi, dan pencahayaan alami di beberapa titik membuat suasana tidak terasa pengap. Dari awal pembangunannya, desain Gandaria City memang mengutamakan kenyamanan pengunjung. Ini yang membuat mall ini tetap relevan hingga sekarang, meskipun persaingan pusat perbelanjaan di Jakarta semakin ketat. Jika kita menengok ke masa awal berdirinya, Gandaria City sempat menjadi simbol perubahan gaya hidup urban. Mall bukan lagi sekadar tempat belanja, tetapi juga ruang berkumpul, tempat bekerja, bahkan tempat bersantai berjam-jam. Konsep lifestyle mall mulai benar-benar terasa di sini. Kehadiran bioskop, area kuliner yang luas, hingga ruang publik untuk event menjadi daya tarik utama. Berjalan ke area atrium, biasanya disinilah pusat keramaian berada. Pasca Natal, panggung besar masih berdiri, meski acara utama sudah selesai. Beberapa pengunjung tampak berhenti sejenak untuk berfoto, mengabadikan sisa suasana Natal sebelum dekorasi ini akhirnya dibongkar. Momen seperti ini sering terasa nostalgik. Ada rasa hangat, sekaligus penanda bahwa 1 tahun hampir berlalu. Gandaria City juga dikenal sebagai salah satu mall yang cukup sering mengadakan event berskala besar. Dari pameran, konser mini, hingga acara komunitas. Sejak awal berdiri, mall ini memang tidak hanya mengandalkan tenan, tetapi juga pengalaman. Inilah salah satu alasan mengapa Gandaria City bisa bertahan dan tetap ramai hingga hari ini. Kita lanjut menyusuri area kuliner. Pasca Natal, beberapa restoran masih dipenuhi pengunjung, terutama di jam makan. Namun tidak ada antrean panjang seperti saat puncak liburan. Suasana terasa lebih santai. Inilah wajah lain dari mall setelah perayaan besar. Lebih tenang, lebih personal, dan lebih terasa sebagai ruang publik, bukan sekedar pusat konsumsi.
Jika dibandingkan dengan masa awal pembukaannya, Gandaria City telah mengalami banyak perubahan. Beberapa tenan berganti, mengikuti tren dan kebutuhan pasar. Namun identitas utamanya tetap sama. Mall ini masih menjadi salah satu tujuan favorit untuk keluarga, anak muda, hingga pekerja kantoran di Jakarta Selatan. Di era digital seperti sekarang, tantangan mall semakin besar. Belanja online, perubahan gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat yang terus berkembang membuat banyak pusat perbelanjaan harus beradaptasi. Gandaria City termasuk yang cukup berhasil melakukan itu. Dengan terus memperbarui konsep, menghadirkan tenan baru, dan menjaga kenyamanan ruang, mall ini tetap relevan. Menjelang akhir jalan-jalan kita hari ini, suasana Gandaria City pasca Natal terasa seperti jeda. Jeda antara hiruk-pikuk akhir tahun dan awal tahun yang baru. Lampu Natal masih menyala, pengunjung masih datang, tetapi semuanya berjalan lebih pelan. Dan justru di momen seperti inilah, kita bisa benar-benar menikmati suasana mall tanpa terburu-buru. Itulah sekelumit suasana Gandaria City pasca Natal, sekaligus sedikit cerita tentang sejarah dan perjalanannya sebagai salah satu mall ikonik di Jakarta Selatan. Jika kalian suka dengan video jalan-jalan santai seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menemani, dan sampai jumpa di video jalan-jalan berikutnya. Sekarang mari kita bersama-sama melangkah lebih jauh, menyusuri setiap sudut mall ini, menikmati suasana yang ada, merasakan ritme pengunjung yang datang dan pergi, serta menangkap detail-detail kecil yang membuat tempat ini terasa hidup dan penuh cerita. Biasanya tahun baru itu saudara-saudara pada minat penuh satu.